Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 18 Agustus 2025, hari Senin, yang dimana ini adalah minggu ketiga di bulan Agustus 2025. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke, jadi dirgahayu dulu untuk negara Republik Indonesia kita tercinta ini ya, walaupun banyak di antara kalian yang mungkin tidak, ya you know lah ya, apa yang terjadi selama bulan Agustus ini luar biasa sekali ya. Kalian lihat apa yang viral selama bulan Agustus itu membuat kita geleng-geleng kepala, ini kenapa dengan Indonesia gitu kan ya. Cuman ya, kita sebagai warga negara, setidaknya kita turut merayakan hari kemerdekaan yang ke-80 tahun ya. Tidak terasa 20 tahun lagi sudah 100 ya, tidak terasa sekali. Oke, jadi kalau dilihat itu sekilas dikit ya. Dan saya ingin mengatakan juga sebelum saya lanjut untuk analisanya, saya ingin mengatakan dulu thank you banget buat kalian yang sudah hadir hari Jumat kemarin ya. Jadi untuk permasalahan indikator, kemudian pemasangan dan sebagainya, sabar ya, sabar. Indikator yang masih bermasalah sabar, nanti bakal dibalas, nanti bakal dikasih juga file yang baru, sabar aja ya. Terus untuk yang belum masuk ke Discord, sabar juga ya, intinya tetap bakal dikasih kok ya, tetap bakal dikasih, sabar aja. Nanti one by one ya, one by one nanti bakal di forward dan juga di blast link Discord dan sebagainya. Dan segala pertanyaan kalian tentang indikator kemarin di hari Jumat, nanti saya akan bantu jawab di grup community-nya itu ya, di Discord di sini. Oke. Bagaimana perayaan 17 Agustus kalian hari Minggu kemarin ya? Semoga kalian yang ikut lomba pada menang semua ya, entah apapun, tarik tambah, mungkin apapun itu ya. Kalau sekiranya kalian ada ikut lomba banyak, semoga dapat hadiah yang banyak juga sih ya. Oke. Untuk hari ini tanggal 18 Agustus hari Senin, kemarin kan di hari Jumat sudah saya infokan bahwa hati-hati bahwa di hari Sabtu dan Minggu kita akan ada yang namanya Alaska Meeting ya, Alaska Summit antara Rusia dan Amerika yang diwakili oleh Putin dan juga Donald Trump ya. Dan kalau yang boleh saya katakan adalah pada saat mereka itu bertemu ya, apa yang sebenarnya mereka katakan. Jadi kalau boleh saya ambil kesimpulan tipis ya, bahwa apa yang mereka katakan kemarin pada saat hari Sabtu ya, Sabtu dan Minggu kalau nggak salah, hari Sabtu kalau nggak salah ya, itu sebenarnya tidak memberikan suatu kesimpulan, tidak memberikan suatu perjanjian deal dan sebagainya sih ya. Tidak terang-terangan apa yang sebenarnya hasil dari pertemuan kemarin gitu kan. Tidak memberikan keterangan yang jelas. Hanya saja dari segi Putin bilang bahwa oke, pertemuan dengan Trump itu oke, bahasanya tanda kutip. Kemudian Trump juga bilang pertemuan dengan Putin itu great, itu kan oke juga. Terus dari segi pihak Rusia sendiri mengatakan bahwa ini sih ya, berdasarkan apa yang dijanjikan oleh Putin ini adalah kalau semisalnya Ukraina itu menarik mundur pasukannya yang ada di wilayah timur Donetsk dan juga di bagian Luhansk di sini ya, di Eastern Donetsk dan juga Luhansk, Putin berjanji bakal menarik juga banyak apa namanya tentaranya gitu kan. Jadi diskusi antara Trump dengan Putin itu tidak memberikan gimana syarat yang deal ataupun syarat yang sebenarnya, apakah bakal terjadi gencatan senjata atau perdamaian damai gitu kan. Tidak apa ya, tidak, tanda kutip itu tidak memberikan kita suatu kejelasan sebenarnya mereka berdua itu maunya apa. Dan ditambah dengan dari segi Zelensky sendiri ya, karena kita tahu Zelensky sendiri itu cukup agak keras juga ya. Beliau itu tidak mau wilayahnya itu diganggu, tidak mau wilayahnya itu kalah gitu kan, sama-sama nggak mau kalah gitu kan, ibaratnya batu ketemu batu gitu kan, udah 3 kepala batu nih ya. Kita tahu sifatnya Donald Trump seperti apa, Putin juga gimana, dan sekarang Zelensky juga ikut-ikutan ngebatu. Ya udah, ini kalau diibaratkan sama-sama ngebatu, 3 batu sih seharusnya tidak ada kejelasan. Ketika tidak ada kejelasan, itu seharusnya menguntungkan Gold untuk tetap stay diam atau bahkan bisa bergerak naik. Untuk bergerak turun saya rasa agak susah, kecuali memang ada suatu apa namanya
treatment ataupun ada suatu syarat yang memang harus deal banget antara Rusia dengan Ukraina tersebut yang ditengahi oleh Amerika. Kalau misalnya ada suatu kejadian tersebut dan memang terjadi, maka itu bisa membuat gold melemah. Tapi dengan adanya ketidakpastian dan belum jelas clear dan seperti apa, menurut saya ini gold masih bisa bertahan stay atau bahkan bisa cenderung bergerak naik. Oke, jadi itu. Nah, untuk dari segi tarif sendiri update-nya belum ada ya, update dari segi tarif jujur belum ada. Kemudian update dari yang mempengaruhi gold juga belum ada. Karena kalau sekarang update dari Fed Watch Tool ya, untuk masalah potong suku bunga ini cukup drastis turunnya menjadi 83,4. Nah, untuk kalender ekonomi hari ini, hari Senin, tidak ada apapun ya, tidak ada apapun di sini. Dan di sini juga apa ini? Big progress on Rusia, nggak tahu deh. Sepertinya sih ini menurut saya tidak akan ada kejadian apapun sih. Cuman kalau misalnya nanti malam ya, ingat ini sekarang kan di Amerika itu baru jam 9 malam ya, dan ini juga masih di hari Minggu di Amerika. Jadi nanti malam itu baru hari Senin. Dan tiba-tiba nanti hari Senin marketnya di Amerika itu buka, New York Stock Exchange-nya open, kemudian Trump bikin sesuatu di Truth Socialnya, itu bisa literally antara memutarbalikkan fakta atau beneran apa yang terjadi, itu kita nggak tahu ya. Jadi tetap hati-hati aja. Hari Senin kita nggak punya apapun ya. Untuk di minggu ketiga pada minggu ini, kalau boleh saya bilang, apakah ada news yang sangat berpengaruh? Untuk yang sangat berpengaruh sih sisa di hari Kamis aja sih sebenarnya ya. Untuk sisa di hari Kamis, ini sih FOMC meeting minute saya rasa tidak akan terlalu dilihat. Sisanya itu hanya manufacturing dan services PMI ya di Amerika di sini. Kemudian terakhir di hari Sabtu dan Minggu, Jumat dan Sabtu kita ada Fetcher Powell dan Jackson Hole Symposium, ya. Itu doang. Jadi menurut saya berarti dari hari Senin, Selasa dan Rabu kemungkinan kita pure berdasarkan technical aja. Oke, sekarang XAU-USD-nya tadi pagi sempat drop ke angka cantik 3325, hampir ke 332 lewat sih ya. Ini kan 3323, kemudian ngelewatin 3325 gitu kan. Nah, sekarang bagaimana? Apakah kita worth it untuk ambil buy atau ambil sell? Sekarang kita kembali ke time frame weekly. Kemarin kita sudah, tepatnya saya sudah bilang ya, bahwa kalau semisalnya weekly itu tutup lagi di bawah 3350 gitu kan ya, di sini itu di bawah 3350, di bawah 3355, menurut saya itu bakal menjadi hal yang cukup rumit untuk market itu bergerak weekly-nya tuh bergerak naik. Tapi kalau dilihat kemarin juga sudah saya bilang, kalau semisalnya weekly-nya juga close di bawah 3338, itu bisa menjadi trigger yang cukup berbahaya. Karena kalau dilihat dari segi candle weekly-nya, ini kan berarti begini ya, dari segi bentuk line chart-nya. Ini kan dia di sini ya. Di sini melakukan yang namanya inducement ya. Di sini inducement-nya, oke. Oke, di sini adalah inducement, kemudian di sini marketnya melakukan breakout structure, kemudian di sini melakukan change of character ya kan. Nah, ini kan change of character nih. Inilah inducement-nya ya. Inilah inducement yang valid, ini adalah breakout structure-nya, kemudian ini adalah change of character minornya. Oke. Kemudian di sini ketika marketnya bergerak naik ya kan, antara swing high dan swing low di sini. Ya, ini swing high dan swing low-nya. Ini kan dalam perjalanan ngebuat naik ataupun menjemput swing high-nya yang di sini, marketnya kan ngebuat high, low, high gitu kan. Nah, kemarin itu marketnya drop di bawah penutupan dan pembukaan candle pada Minggu tanggal 21 Juli di sini. Jadi otomatis kita melihat yang namanya low ataupun penutupannya lebih rendah dari 3338. Nah, ini sih sebenarnya yang bikin agak saya worry. Kenapa? Kalau dilihat ini kan berarti internalnya ya ataupun minornya. Ingat ya, ini majornya kan masih dalam kondisi turun seperti ini ya. Nah, ini kan majornya masih turun ya. Majornya masih turun. Nah, kemudian minornya ini kan begini, high, low, high. Nah, dia ngebreak nih ya. Dia ngebreak higher low minornya sendiri ya, break dalam artian beneran close di bawah gini kan. Nah, dengan demikian menurut saya di sini kalau marketnya mau naik agak susah
Tetapi jika marketnya ini cenderung naik ya, sekalinya secara weekly kita bisa melihat candle close di atas weekly-nya sendiri di atas 3397 ya. Sekali lagi, naiknya ini agak susah, tetapi jika marketnya memilih untuk terus naik dan semisalnya close di atas ini nanti, maka dipastikan mungkin probability-nya adalah 80% lebih kita bakal beneran trade di 3400 ke depannya. Ini bakal otomatis di sweep ya. Otomatis high paling tinggi high-nya di sini yang ada di harga 3433 itu pasti bakal kena. Kalau ada candle weekly close di atas seperti ini. Jadi otomatis ini bakal menjadi yang namanya inducement-nya yang valid di sini. Ya, ini semisalnya loh ya, semisalnya. Karena dengan dia break di sini itu kalau dia bergerak naik agak susah. Sekali lagi. Ya, kedepannya ini kalau dilihat marketnya itu cenderung untuk naik agak susah. Tetapi kalau misalnya marketnya memilih untuk terus naik dan weekly close di atas high di 3397 dengan line candle misalnya berubah menjadi ke atas gitu kan, ini 3433 bakal kena gampang sekali. Dan ditambah dengan candle weekly yang kita masih punya all time high di 3500 itu bakal gampang sekali kenanya ya. Jadi yang bisa saya katakan kalau ini marketnya cenderung untuk bergerak naik, ya bagus deh ya gitu kan. Cuma kalau misalnya memang nggak kuat naik, ya memang berarti wajar kemungkinan marketnya bisa untuk bergerak turun. Nah kemudian kalau bergerak turun sampai mana? Kalau dia pada minggu ini memang memilih untuk lanjut bergerak turun ya, maka potensial terdekat kemungkinan adalah bisa untuk mengetes low-nya sendiri di sini di 3273. Kalau kita pakai candlestick ya, di sini kita ada satu shadow ya, shadow panjang banget, ekornya panjang banget di sini ya kan di 3268 dan kemungkinan di sini bahasa kerennya adalah equal low ya. Di sini ada equal low, kemudian di sini ada equal high. Nah, di sini ada equal high, di sini ada equal low. Jadi kalau marketnya memilih untuk naik, otomatis equal low bakal dibabat. Tapi kalau marketnya cenderung untuk lanjut turun, ya udah dia bakal mengisi ekor lumayan ke bawah. Kemudian kalau marketnya terus dan lanjut turun, otomatis ekor di 3275 sampai ke 3240 kemungkinan bisa di sweep ya. Jadi seperti itu. Jadi ini sekarang kondisi marketnya kembali lagi ke dalam range yang saya tidak inginkan ya kan. Karena sekali lagi dari segi weekly ya udah ini adalah resistennya. Marketnya balik lagi nih ke dalam ya kan. Dan apalagi kita melihat adanya bearish juga engulfing di sini. Jadi kalau marketnya memang memilih untuk turun secara teknikal ya udah, berarti tujuannya kemungkinan adalah 3300 atau paling ekstrim adalah ke 3250. Itu udah paling ekstrimnya sampai paling bawah di sini pada minggu ini. Itu udah paling ekstrim sekali. Tapi kalau memilih marketnya lanjut sideways dalam artian ya begini aja selama daily selama 5 hari ke depan ya, itu sakit sih ya, itu sakit. Jujur itu bakal sakit. Itu yang saya tidak harapkan itu sebenarnya seperti itu ya. Marketnya itu kembali choppy atas bawah nggak jelas. Beneran saya nggak pengen seperti itu. Jadi kalau memang marketnya itu break ke atas, break lah. Kalau dia ke bawah lah. Kalau dia tengah-tengah seperti ini, jujur sakit hati sih saya. Ya. Kemudian kalau dilihat dari segi indikatornya, ya indikatornya ini flat ya, stokastiknya juga flat juga selama 3 minggu ya, 3 minggu stokastik flat. Kemudian dari segi RSI-nya itu berusaha turun, tapi turunnya agak sedikit malu-malu, jadi agak sedikit berbahaya ini ya. Turunnya nggak mau ya. Kalau dilihat dari segi weekly ya, powernya kan melemah, momentumnya nggak mau turun. Jadi kalau nanti momentumnya balik naik dan ditambah powernya balik lagi naik ke atas, ini bisa kenceng naik ya. Jadi bisa saya katakan sekarang ini powernya melemah ya, dalam kondisi naik ya, dalam kondisi naik ini powernya melemah, tetapi dengan power yang melemah harga nggak mau turun dan ditandai dengan momentumnya juga yang nggak mau turun. Oke. Jadi nanti suatu saat jika semisalnya momentumnya balik lagi naik dan ditambah dengan powernya yang balik lagi naik, menurut saya 3400 gampang bakal dibabat dan kita akan trading di teritori 3400-an. Entah itu kapan
ya, entah itu kapan, apakah akhir bulan, bulan depan, nggak tahu. Karena sekali lagi untuk sampai akhir tahun 2025 tuh kita punya waktu lagi September, Oktober, November, Desember, lagi 4 bulan. Dan sekali lagi target saya untuk di akhir tahun adalah 3.700 sampai 4.000. Kalau lagi 4 bulan ke atas, ya kalau misalnya market bergerak normal sih, itu kalau bisa mungkin aja ya pelan-pelan naiknya gitu kan. Ya slowly tapi bergerak naik gitu kan, kayak begini gitu, pelan-pelan gitu kan. Entah kapan gitu kan. Ini Desember 2026 gitu kan, Januari 2026 baru dia naik tinggi gitu. Mungkin ya kan, cuma nggak tahu deh. Oke. Dari segi weekly itu ya tadi ya, di sini ada equal low, kemudian di sini ada equal high, kemudian tadi di sini secara weekly, di sini kita ada high-nya, yang dimana kalau ini di break secara weekly, ya udah ini ke atas gampang sekali. Itu aja sih ya, dari segi weekly seperti itu. Kemudian dari segi daily kalau kita lihat indikatornya flat sekali ya. Indikatornya dari stokastiknya ini berusaha break di bawah 50, tapi ya agak malu-malu dikit ya. Sekarang sih berusaha cross naik lagi. Kemudian dari segi RSI-nya juga masih malu-malu di bawah 50, kisaran 48, 51, dan diam di tengah-tengah kayak begini. Kalau diam di tengah-tengah kayak begini sih jujur market dari segi daily masih agak susah dilihat sebenarnya ya. Dari segi daily yang bisa saya harapkan kalau begini gimana ya dari segi daily ya. Dari segi daily tetap sih ya, di sini kita ada bullish fair value gap-nya di sini ya. Di sini masih ada bullish fair value gap, kemudian di sini kita masih ada RBS ya kan. Resistance become support-nya di 3334, ini masih di respect sama market. Kemudian di sini juga ada bahasa kerennya adalah apa namanya, breaker block lah bahasanya gitu kan. Di sini ada breaker block, kemudian di sini juga ada breaker block bearish gitu kan. Wah, ini gede banget ya. Di sini juga ada bearish fair value gap juga di sini bahasanya gitu kan. Jadi ini percampuran ya. Daily fair value gap di sini ada, bearishnya, bearish apa namanya, breaker block juga ada, di sini juga ada ya kan. Bullish engulfing, ini adalah bullish breaker block dan juga bullish FVG. Nah, campur ini ya, literally campur atas bawah. Udah kayak begini sih, kalau bahasa SMC-nya ataupun ya kayak bahasa ICT ini bakal kejebak range-nya sih. Mentok lagi sampai naik sampai fair value gap, bisa turun lagi sampai fair value gap, naik lagi. Kemungkinan terparah sih seperti itu. Cuman sekali lagi saya nggak mau pergerakan gold kayak gitu ya. Karena kalau dilihat dari segi daily, harapan saya masih bergeraknya adalah ini bergerak naik pure. Dalam kondisi ini minornya adalah bergerak higher high dan higher low. Tapi secara overall ini kan kita masih dalam kondisi batasnya adalah 3434 selaku resisten ya. Ini tetap 3434 dan 3270 tidak bisa kalian rubah. Ini adalah support dan yang di bawah dan di atas adalah resisten. Ini adalah garis yang tidak bisa diganggu gugat ya. Ini atas resisten, bawah support, dan pivotnya di 3355 atau 3350. Nah, kayak begini. Ini pivotnya. Jadi kalau harganya bolak-balik di harga pivot, menurut saya itu bakal susah marketnya itu bergerak naik ataupun turun. Kalau marketnya beneran jauh dari pivot ya, baru marketnya potensialnya bergerak turun. Kalau marketnya bergerak jauh ke atas dari pivot, maka marketnya akan bergerak cenderung untuk naik lagi. Gampangnya gitu ya, gampangnya gitu. Cuman yang saya harapkan adalah dengan kondisi market terakhir ini kan turun ya kan, seperti ini. Nah, kalau dilihat ini kan daily-nya sudah ngebuat change of character ya. Marketnya juga ngebuat lower high dan lower low. Tapi menurut saya sih ya, dengan kondisi daily seperti ini dari yang drop ya, drop kencang seperti ini, harapan saya adalah tetap sama, yang dimana dia naik di sini, kemudian dia ngebuat minor turunnya. Minor turunnya selesai, dia bisa lanjut turun lagi. Lanjut bergerak naik lagi. Harapan saya masih sama ya, yaitu marketnya masih bisa untuk lanjut bergerak naik. Cuman apakah itu bisa kejadian?
Ya, sekarang sih masih agak susah ya. Masih agak susah di sini jujur. Boleh saya katakan ini masih agak susah. Ini 3434 selaku resistance become support di daily ya kan. Kemudian untuk resistance selanjutnya resistance yang ada di daily selanjutnya ada di 3357 di sini. Udah sih, ini aja sih yang bisa kalian pakai ya. Sebentar, kayaknya ini deh. 3325 ya. Berarti ini ya. Ini dari segi minornya nih. Ini resisten ya. Ini resisten dan ini adalah support. Dah ya. Ini udah paling biasnya ini ya. Udah nih kalian bisa lihat. 3357 atau enggak 3358 adalah resisten. Kemudian 3325 atau enggak 3326 itu adalah supportnya. Kalau ada candle daily close di atas ataupun di bawah level ini, maka ya udah kalian gampang lihatnya. Dia break di bawah ini, dia bakal lanjut turun, ya kan? Lanjut turun lagi. Kalau dia break ke atas, maka potensialnya marketnya bisa lanjut naik lagi. Udah, selama berarti ini tidak di break, ya udah. Kemungkinan marketnya adalah bergerak sideways, itu aja sih. Ini yang sudah, menurut saya sih ini yang sudah terestablish ya, ataupun yang sudah oke untuk dijadikan acuan range-nya untuk sekarang dari 58 sampai 25 atau enggak dari 55 sampai 25 bisa juga. Berarti range-nya adalah sejauh 325 pip ya. Itu dari segi daily. Dari segi daily sih ini tidak banyak yang bisa saya katakan juga sih ya. Dari segi H4 kalau kita lihat indikatornya ya, indikator secara stokastiknya ini merayap di bawah tapi untungnya tidak sampai drop di level oversold ya. Untungnya sih bukan kayak kemarin nih yang sempat dalam sampai ke zona oversold ya kan. Dia ini diam di zona, belum nyampe zona oversold. Jadi kalau dibilang ini apakah ada divergent ya, ini secara teorinya ada ya. Ini dia ngebuat lower low ya. Kemudian di sini dia ngebuat higher low. Tapi ini belum nge-cross ya, sekali lagi secara H4 ini belum nge-cross secara stokastik. Oke, kalau dari segi RSI, untungnya ini RSI-nya tidak drop di bawah 40 sih ya. Tidak drop di bawah 40 karena kalau kemarin ini kan low terendah dari RSI-nya itu masih tertahan di 38,9 ya. Ini di 38,9 tuh ya. Tidak pernah ada H4 turun di bawah 38,9. Jadi menurut saya di sini momentumnya masih kuat untuk ngedorong naik sih, itu aja. Jadi ibaratnya marketnya itu bergerak turun, cuman momentum turunnya tidak ada. Nah, kalau digabungkan dengan stokastik yang kemungkinan adalah terjadinya bullish divergence, gitu kan? Sekalinya ini nanti nge-cross ke atas, kemungkinan marketnya bakal bisa lanjut naik lagi sampai ke 65 atau enggak sampai ke 70. Memang sih ke atas itu kan sekarang harga di tim 40 ya. Itu sih lagi 200 pip ke atas. Cuman menurut saya sih 200 pip ke atas masih oke lah ya. Sekalinya ini nanti cross naik dan secara H4 momentumnya bisa bertahan di atas 50. Menurut saya ini bisa lanjut naik lagi sih. Cuman apakah valid bakal stay di atas ya, daily-nya kita perlu lihat apakah nanti bisa close di atas 58 atau nggak di atas 60 atau enggak, itu aja sih. Itu ya. Dari segi H4 seperti itu. Kalau dicari support resisten H4 menurut saya di sini support resisten H4 yang bisa dilihat untuk sekarang adalah ini, saya delete ya. Untuk dari sektor daily saya akan delete supaya tidak terlalu banyak biasnya. Dari segi H4 sekarang kita punya satu resisten yang ada di 3368. Ini angkanya sih nggak bagus amat ya. Apa itu 3368? Ya, kemudian kita punya satu immediate support become resistant. Ini juga apa? Ini kan 33. Oh, sorry, ini 3344 angka keramat ya. 3344 adalah angka keramat. Jadi kalau ada harga di atas angka keramat di sini ya 3344, menurut saya harganya bakal bisa untuk lanjut naik lagi ngejar sampai 68.
Ya, jadi kalau ada H4 di atas 3344, close beneran agak jauh ya, jangan mepet di 45 kayak begini. Kalau bisa sih agak lumayan jauh ya, mungkin close-nya di 47 atau 48, lumayan besar seperti ini. Maka potensialnya harga untuk lanjut naik itu saya rasa possible sih, itu aja. Ya, untuk masalah support di mana? Untuk masalah support H4 ya, ini oke lah, bisa dipakai nih ya. Ini sih bisa ya, 3334 kayak kemarin sampai di sini. 3331. Ini bisa dipakai sebagai supportnya. Ya, supportnya bisa dipakai. Jadi kalau ada yang mau nge-buy, better sih di atas angka keramat ya. Kalau ada harga di atas angka keramat lagi, ya oke lah, nanti kalian bisa nge-buy. Turunkan time frame-nya, cari konfirmasinya, baru bisa nge-buy. Cara H1 memang di sini barusan kita melihat yang namanya bullish engulfing gede sekali, buset ya. Secara H1 momentum dengan bullish engulfing seperti ini lumayan ya. Dia ngedorong naik sampai ke 50. Dan itu juga ngedorong secara stokastiknya itu ngebentuk apa namanya, divergent juga nih dari segi daily ya. Ini dia ngebuat higher low ya. Dia ngebuat higher low di sini. Tipis banget higher low-nya. Kemudian dari segi harga dia kan ngebuat lower low. Nah, ini kalau dilihat sejatinya sih ini bisa naik ya hari ini. Cuman apakah beneran naik ya, kalau kalian mau lihat ya H4 dulu deh. Kalau H4 bisa naik di atas angka keramat, menurut saya itu oke kalau kalian mau nge-buy. Kalau secara H1 3344 plus 3346 ya. 3346. Nah, jadi kalau ada H1 sorry 46 sih agak jelek ya. Ya 46,5 lah ya. Jadi kalau ada H1 dibarengi dengan di atas 46,5, menurut saya oke buat di-buy. Tapi jika H4 belum close di atas 44 tetapi H1 close di atas 46,5, kalian mau instant buy, yaitu cukup high risk ngebuy-nya. Itu aja ya, karena safety-nya adalah time frame besar dulu close-nya. Kalau ada H4 close kayak begini, sekali lagi tadi kan saya udah bilang lebih baik agak jauh close-nya, berarti sekitaran di atas 46 atau enggak di atas 48 kayak begini. Kalau H4 dan H1 close-nya kayak begini barengan, atau enggak H4 close di atas 48 dan H1 balik lagi misalnya di 44 kayak begini ya kan, berarti itu adalah kemungkinan retest yang dimana saya rasa naiknya itu bisa terjadi lagi kayak begini ya. Tapi kalau H4 nya tidak close di atas 44, misalnya close nya pas di 44 kayak begini ya kan, kemudian nanti next H1 nya close di atas 46, kalian mau ambil buy, oke boleh, nggak masalah. Cuman itu adalah buy yang cukup agresif. Target sampai mana? Menurut saya sih targetnya bisa sampai 60 sih, sampai di sini, karena menurut saya di sini shadow atas di sini bakal di sweep sih ya. Ini shadow di 3359 ya, kemudian di 3358 bakal kena. Ini menurut saya bakal di sweep sih nih ya. Bahasa kerennya ini adalah equal high-nya banyak ya, 1 2 3 di sini. Jadi dengan dia close di atas 46, kalian mau instant buy profit sampai 56, 58 gitu kan, bisa. Di atas itu ya terserah sih, kalian mau targetkan lagi sampai 68, 70, bis itu terserah kalian sih sebenarnya. Ya. Jujur ya, kalau ditanya saya biasnya bagaimana, untuk sekarang bias saya masih nge-buy. Jujur. Kalau ditanya bias saya masih nge-buy. Jujur. Ya jujur bias saya masih nge-buy. Mungkin kalian boleh berpandangan beda, cuman saya pribadi bias saya masih nge-buy. Itu aja sih ya. Walaupun secara market structure H4 di sini jelas banget kita membuat yang namanya lower high dan lower low gitu kan, cuman menurut saya dari segi daily di sini harapan saya masih bergeraknya sama ya, dengan dia naik turun nanti dia bisa nge-spike naik lagi itu. Apalagi ditambah kalau pakai Fibo ya. Kalau kita pakai Fibo daily, sejatinya adalah marketnya ini sekarang berada di 61,8. Dari sini sampai sini tuh. Hampir kena bahkan ya 61,8 tuh. Ya, hampir kena 61,8. 61,8 dari 3321. Nah, kejadian biasanya kayak begini ya, yang dimana market itu hampir kena 61,8.
biasanya itu marketnya respect sih. Biasanya sih marketnya respect ya. Respect dalam artian kemungkinan untuk bergerak naik, dimana market, karena menurut saya sih ya hampir kena 61,8. Saya rasa di sini banyak yang ngantri. Cuman market itu tidak mengambil banyak orderan di 61,8. Ini kan hampir banget ya. Aduh, sisa cuma 20 pip ya kan. 3323 nih. Barusan banget tadi pagi ya. Kemudian 61,8 di 3321. Beda cuma 22 pip tuh ya. Jadi menurut saya sih terkadang market begitu ya. Kita menanti-nanti di 61,8 pas. Ya marketnya nggak nyampe sana. Ya terkadang juga bisa begitu. Kalau pakai struktur H4, Fibonacci-nya sih beda ya dari sini. Ini sih sudah kena 61,8, tembus lagi dikit sih sebenarnya ya. Sudah kena 61,8 tembus. Nah, kalau sebenarnya ini adalah 61,8 dan sudah bisa lanjut naik, maka jika seandainya ini beneran naik ya ke depannya dalam 1 minggu ini ya, dalam artian naik sampai nge-sweep high-high tadi yang di weekly ya kan, maka nextnya adalah dia bisa mengejar supply di H4 yaitu yang ada di 3430. Ini adalah 1272 mepet dengan daily resistance di 3434 ya. Jadi kalau sekali lagi ya, kalau ini koreksinya sudah selesai dan market memilih untuk lanjut naik dan naik, oke, 3430 secara H4 swing ini adalah bisa kena, dan nextnya adalah di 3450. Tadi di weekly sudah saya bilang bahwa ini ada equal high, kemungkinan bisa dibabat. Jadi dengan demikian jika semisal marketnya naik dan naik terus, 3430 kena, nge-sweep di 3438, kena di 3450, kemudian baru dia nge-sweep lumayan turun ke bawah untuk koreksi. Ataupun dia bisa lanjut naik terus sampai di 3460 ya. Tapi itu hanyalah sebatas jika semisalnya marketnya beneran sudah selesai koreksi. Oke, karena sekali lagi biasa ya adalah tetap bullish. Ya. Jadi sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini, dan untuk hari ini range-nya adalah sekali lagi dari 3358 sampai 33 berapa tadi ya? 3328 ya. Seperti itu, jauh 300 pip atas dan bawah. Jadi kalau melewati daripada itu pada hari ini, ya udah kalian mau eksekusi apapun terserah lah ya. Tapi yang penting saya pribadi biasa ya adalah masih untuk nge-buy. Oke, jadi sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Bye-bye.